Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, aku semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya sudah berada di Bandara Kuala Namu dan bersiap untuk terbang menuju ke kota Batam. Tapi sayang saudaraku, Lion Air kembali delay di dalam pengumuman yang baru saja diberikan 1 jam 15 menit. Tapi kita berharap tidak meleset lagi. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap kita adalah hasil dari suatu hal yang dibentuk oleh 3 hal: waktu, lingkungan, dan makanan. Kalau kita berbicara tentang waktu, seberapa intim kita dengan Tuhan akan menentukan hasil kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Dan di saat keadaan lingkungan yang membentuk kita, di mana kita bergaul juga menentukan hasil kehidupan kita hari ini. Maka pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik, kata firman Tuhan. Dan kalau berbicara makanan, manusia hidup bukan dari makan roti saja, kata firman Tuhan, tetapi juga dari firman yang hidup. Jadi saudaraku terkasih, makanan apapun yang kita makan akan menentukan pertumbuhan kita, baik secara jasmani dan rohani. Untuk itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, semakin kita makan jasmani yang sehat, maka tubuh kita sehat. Begitu juga semakin kita makan makanan rohani yang banyak, maka manusia roh kita akan lebih besar daripada manusia daging kita. Dan manusia roh kita akan mengalahkan manusia daging kita. Untuk itu, ada satu diskusi indah di video ini, yaitu bagaimana saya berdiskusi dengan salah satu pendeta, tokoh masyarakat, tokoh agama yang di kota Medan, yaitu pendeta Dr. Bersajar Nainggolan. Bagaimana sudut pandangnya tentang jemaat yang dia gembalakan, bahkan tentang kekristenan, keberadaan jemaat di lingkungannya atau mungkin di kota Medan pada umumnya. Untuk itu saudaraku terkasih, simak videonya. Makanan itu menentukan. Salam kemenangan, salam satu Kristus. Shalom. Haleluya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saat ini kami berada di jalur tol dari kota Medan menuju ke Bandara Kuala Namu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sela-sela perjalanan ini saya ingin meminta Amang Pendeta Dr. Bersajar Nainggolan untuk melakukan sharing firman dan tentang keberadaan jemaat gereja-gereja pada umumnya di kota Medan. Karena setiap daerah, setiap gereja punya tantangan, punya pergumulan untuk membangun jemaatnya. Untuk itu mari kita dengar apa yang harus diperbaharui di tengah-tengah gereja Tuhan di kota Medan ini. Amang, ya, tetap fokus ke depan. puji Tuhan. Ya, jadi menurut Amang Pendeta sebagai seorang tokoh rohani Kristen yang ada di kota Medan, apa yang harus dilakukan baik ke dalam dan keluar oleh gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Medan, Amang? Ya, pertama memperkuat penginjilan, ya kan? Ya. Yang kedua memperkuat pemuritan. Nah, memang orang kekristenan di Sumatera Utara itu udah hampir 100 tahun lebih. Tetapi misi, kalau dilihat sekarang misinya saya udah pernah diskusi dengan beberapa hamba Tuhan, khususnya gereja-gereja mainstream ya, gereja Protestan, bahwa misi itu sudah sangat minim sekarang. Untuk mengutus misionarisnya sudah sangat minim. Dulu HKBP masih mengutus misionaris ke Mentawai. Ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah, memang jumlah gereja bertambah, merek-merek gereja di Sumatera Utara. Tapi jumlah orang Kristen sebenarnya masih tetap. Stagnan ya, Amang ya? Iya, hanya perpindahan dari satu gereja ke gereja lain. Jadi proselitisme. Jadi hanya pindah dari satu gereja ke gereja lain. Hamba Tuhannya cukup banyak. Iya. Di Medan ini, Sumatera Utara cukup banyak hamba Tuhan. Iya. Ya, tetapi jiwa misionaris itu masih berkurang. Oke. Yang kedua, perlu pemuritan. Karena jemaat-jemaat yang ada masih lebih, ya kalau saya mengamati ya, lebih kepada adat istiadat ya. Mereka masih lebih takut pada adat istiadat daripada pada Tuhan ya. Oke. Ini jadi perlu pemuritan. Nah, pertanyaan apakah benih itu sudah diganti, kita belum tahu. Masih benih dosa atau udah benih lain. Bisa jadi status berpindah, katakan dia dari satu
dulu dia katakan agama suku, sekarang jadi agama Kristen. Nah, hanya perpindahan mungkin kata agama suku ke agama Kristen, belum tentu berpindah statusnya dari benih dosa kepada benih ilahi. Oke. Nah, ini menjadi pergumulan kita. Nah, ini tugas gereja cukup besar sekarang. Ya. Ya, terima kasih buat Pak Paulus datang ke Medan ini kan, walaupun banyak tantangan kan. Iya. Ketika menyampaikan kebenaran dengan katakan tanda petik keras, itu dianggap kurang pas di Sumatera Utara. Ya. Nah, gitu dia. Baik. Itu mungkin menjadi perbincangan kita. Oke, mulai Amang. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hampir sama case-nya di setiap daerah, hampir sama case-nya di setiap gereja, bahwa tantangan terbesar gereja adalah bagaimana melakukan pemuritan hari ini. Pemuritan kepada jemaat agar jemaat benar-benar dipastikan mengalami 3 hal yang namanya lahir baru oleh karena pertobatan yang sesungguhnya, yang kedua, dan yang ketiga boleh hidup mengenal dan berpengalaman dengan Tuhan. Karena jika itu sudah terjadi, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan akan dengan sendirinya menjadi seorang penginjil. Dia akan menyaksikan Yesusnya yang begitu luar biasa. Dia akan menyaksikan Yesusnya yang begitu dahsyat. Dia akan menyaksikan Yesusnya yang begitu dia cintai, karena Yesusnya begitu hebat. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, gereja-gereja Tuhan, saya sangat setuju dengan pendapat Amang Pendeta Dr. Bill Sajar. Karena apa? Bahwa tantangan terbesar gereja hari ini yaitu tadi 2 hal, pemuritan dan penginjilan. Kalau sebuah lembaga gereja, gembala gagal melakukan pemuritan yang utuh dan menyeluruh kepada jemaatnya, maka tidak akan terjadi penginjilan. Tapi jika pemuritannya berhasil dengan baik, maka penginjilan akan terlaksana dengan baik juga. Karena orang-orang yang sudah itu tadi lahir baru oleh karena pertobatan yang sesungguhnya, dan dia berpengalaman dalam pengenalannya dengan Tuhan secara pribadi, maka dia akan serta-merta pergi memberitakan Injil. Dia akan cerita tentang Injil. Dia akan menyaksikan tentang Injil. Dia akan bangga dengan Injil. Dan dia akan berkata, oh Yesus itu luar biasa. Seperti apa yang saya lakukan. Kehidupan iman saya ini hasil dari pemuritan seorang pribadi namanya Pendeta Rohansen Girsang. Anda tahulah itu. Ya, karena beliau berhasil memuridkan saya pun menjadi seorang hamba Tuhan, dan saya menjadi seorang penginjil yang bergerak terus non-stop taktis memberitakan Injil kerajaan. Karena itu hidup saya, kesaksian saya, cerita saya, cinta saya, dan masa depan saya. Jadi ini gaya hidup akhirnya menjadi living style dalam kehidupan kita orang percaya, untuk bagaimana kita akhirnya mampu memuridkan setiap orang dan memberitakan Injil kepada semua orang. Ini saudaraku menjadi catatan besar PR kita. Untuk itu saudaraku terkasih dimanapun berada, saya terus mengajak dan menghimbau kita untuk terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari berpengalaman dengan Tuhan, untuk kita-kita yang sudah mengenal, hidup di dalamnya, bahkan menjadi seorang hamba daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, semuanya yang menjadi jemaat, nikmati makanan keras agar engkau terbukti sudah menjadi dewasa. Karena kalau engkau tidak mau makan makanan keras, mau makanan bubur terus, engkau masih kanak-kanak terus, mungkin umurmu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah mendekati liang kubur. Tapi kalau engkau nggak bisa makan makanan keras, firman yang benar, maka engkau tetap akan menjadi seorang yang namanya kanak-kanak. Boro-boro siap mati, hidup penuh susah, seperti itu. Jadi mari kita pastikan kita semakin siap menikmati makanan keras, sebagai bukti kita adalah orang yang sudah didewasakan oleh kuasa kasih Roh Tuhan yang sempurna. Oke, baik, dari Tol Trans Sumatera, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan melaporkan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati setiap kita yang menjadi murid kesayangannya. Haleluya. Amin.